Anda menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar sidang isbat penentuan awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah untuk mengetahui Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari apa di kalender Masehi. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat langsung rapat Kementerian Agama serta peninjauan hilal di sejumlah wilayah. Dan pemirsa, kalau kita lihat saat ini memang Kementerian Agama Republik Indonesia sore hari ini tengah menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Sidang isbat ini untuk menentukan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah sehingga bisa diketahui Hari Raya Idul Adha ini jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah nanti, tepatnya di hari apa. Sejumlah persiapan pun mulai terlihat di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Persiapan mulai dari aula sidang hingga area konferensi pers pun juga sudah dipersiapkan untuk menentukan awal Zulhijjah ini. Selain itu pemirsa, rencananya sidang isbat ini akan dimulai sore hari ini dan nanti akan ditutup dengan konferensi pers. Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Sabtu 9 Juli 2022 mendatang. Keputusan itu merupakan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah melalui metode perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang menjadi sistem dalam penetapan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan dan menyampaikan keputusan yang terkait dengan Idul Adha 1443 Hijriah. Berdasarkan perhitungan tersebut, pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan hari Arafah jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Lalu bagaimana jalannya sidang isbat di Kementerian Agama? Sudah ada rekan-rekan kami, ada Anggia Eboni di Jakarta, kemudian pantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ada Syamsul Ma'arif. Ya, pertama kita akan menuju ke Makassar terlebih dahulu. Syamsul Ma'arif, apakah sudah ada terlihat hilal? Kapan Hari Raya Idul Adha akan jatuh? Awal Zulhijjah? Selatan tadi pemantauan hilal sudah dilakukan sejak pukul 18:41 waktu Indonesia Tengah hingga 18:10:50. Memang ada waktu yang digunakan, ada sekitar 10 menit 9 detik waktu yang digunakan oleh tim pemantauan hilal dari Balai BMKG Wilayah 4 Makassar dan juga dari Stasiun Geofisika Kabupaten Goa tadi. Di tempat ini ada 3 teleskop yang digunakan untuk melakukan pemantauan hilal. Ada juga dari Ormas Wahda Islamiyah yang juga ikut melakukan pemantauan pada hari ini. Tadi ada pantauan kami. Persiapan pemantauan mulai dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan dari hasil pemantauan yang kami peroleh dari tim Perhitungan Hilal di rooftop GTC Jalan Tanjung Bunga Makassar ditetapkan bahwa untuk hilal di wilayah Makassar, tinggi bulan Ma'ri ditetapkan pada 1 derajat 41 menit 41 detik. Kemudian dengan posisi bulan 4 derajat 33 menit 45 detik. Meskipun memang hilal sudah berada di atas ufuk dengan 1 derajat 41 detik, namun tadi petugas pemantauan hilal yang melakukan pemantauan di tempat ini tidak melihat hilal. Meskipun dari perhitungan sementara, dari perhitungan yang kami peroleh bahwa pada pemantauan hari ini Rabu 29 Juni, posisi bulan berada 4 derajat dengan tinggi bulan 1 derajat. Ini tentunya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Mabin, yakni dengan 6 derajat tinggi bulan, kemudian posisi bulan 6 derajat, kemudian bulan 3 derajat baru dikategorikan untuk masuk sebagai
masuk ke 10 Zulhijjah. Tadi itu perhitungan yang diperoleh dari tim BMKG wilayah 4 Makassar, kemudian Stasiun Geofisika Kabupaten Goa bersama dengan Kanwil Kemenak Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Usai melakukan pemantauan tadi, informasinya bahwa hasil dari pemantauan hari ini tentunya akan diserahkan ke Jakarta untuk dilaporkan apakah memang nantinya 10 Zulhijjah akan jatuh pada tanggal 9 ataupun tanggal 10 seperti itu. Karena memang tadi menurut keterangan yang kami peroleh dari Badan Rukyatul Hilal Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa memang ada potensi perbedaan hari pada pelaksanaan Lebaran Idul Adha mendatang, namun tentunya diharapkan bahwa perbedaan ini bukan hal yang bisa memisahkan seperti itu antara perayaan Idul Adha. Dan tentunya tadi setelah melakukan pemantauan memang sudah dilakukan rapat-rapat kecil oleh para petugas pemantauan hilal baik dari BMKG maupun Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasilnya tentunya akan disampaikan ke Kemenak di Jakarta. Itu dulu, Andro dan Tisa. Saya Syamsul Ma'arif, kalau lihat hasil perhitungan pemantauan hilal petang hari ini, artinya tidak terlihat sama sekali hilalnya. Syamsul Ma'arif, kami butuh penegasan di bagian tersebut. Iya, tadi dari laporan Badan Rukyatul Hilal kemudian dari BMKG kepada Kementerian Agama dilaporkan bahwa untuk pemantauan pada hari ini, tim pemantauan yang melaksanakan pemantauan di rooftop Mall GTC Makassar tidak melihat hilal, atau dalam hal ini hilal untuk wilayah Makassar tidak terlihat meskipun posisi hilal sudah ditetapkan di atas ufuk atau positif di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 41 menit 41 detik. Namun ditegaskan bahwa untuk hilal pada hari ini memang tidak terlihat. Hal ini juga sangat ditentukan oleh kondisi cuaca, karena memang tadi ketika pemantauan dilakukan kondisi cuaca di lokasi kami mengabarkan hujan ringan. Kemudian cuaca di ufuk terlihat awan yang cukup tebal, sehingga memang itu sangat mempengaruhi pengamatan dari tim pemantauan pada hari ini, Andro. Ya, ada beberapa titik sebetulnya di Sulawesi Selatan sendiri untuk pemantauan hilal? Ya, untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memang titik pemantauan yang hanya dilakukan di tempat ini, kan mengingat bahwa rooftop Mall GTC merupakan tempat yang sangat strategis untuk melakukan pemantauan hilal. Sebenarnya memang ada beberapa lokasi yang biasa digunakan untuk melakukan pemantauan hilal. Ada di sekitar Tanjung di sekitar sini, kemudian ada juga di wilayah Kepulauan Pangkep. Namun Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan bahwa untuk pemantauan hilal pada pemantauan Idul Adha ini dilakukan di rooftop Mall GTC. Tempat ini kerap kali menjadi lokasi untuk pemantauan hilal. Seperti halnya dengan pelaksanaan Idul Fitri kemarin, seluruh pemantauan memang dipusatkan di tempat ini, seperti itu. Visa. Syamsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Makassar. Kita langsung menuju ke Jakarta di Kementerian Agama. Apakah sidang isbat di sana sudah mulai terlihat persiapan? Apakah sudah mulai? Anggia Eboni. Ya, Andro, Tisa, dan pemirsa, kalau untuk rangkaian sidang isbat di kantor Kementerian Agama ini sudah dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi. Diawali dengan pemaparan posisi hilal oleh tim unifikasi kalender Hijriah dari Kementerian Agama. Nah, tapi kalau untuk sidang intinya untuk menentukan kapan awal Zulhijjah 1443 Hijriah, ini nanti rencananya baru akan dimulai sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, karena saat ini pun seluruh peserta sidang isbat tengah melaksanakan sholat maghrib. Nah, sebagai gambaran bahwa sidang isbat hari ini untuk menentukan awal Zulhijjah 1443 Hijriah dibagi ke dalam 3 sesi atau 3 tahap, Andro, Tisa, dan pemirsa. Yang pertama yang tadi digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat itu merupakan pemaparan posisi hilal. Kemudian nanti di sesi kedua, yakni sidang isbat yang akan dimulai setelah ibadah sholat maghrib, ini merupakan penyampaian ataupun pelaporan hasil data hisab dan juga hasil Rukyatul Hilal dari sejumlah titik yang sudah ditentukan. Jadi ada sedikitnya 86 titik pemantauan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Biasanya ini digelar di masing-masing kantor wilayah Kementerian Agama
di berbagai kota dan kabupaten, kemudian juga digelar oleh ormas-ormas tertentu dan juga instansi terkait. Nah, baru nanti akhirnya apabila sudah disepakati, pihak Kementerian Agama akan menggelar konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi kami lihat banyak tamu undangan yang hadir, mulai dari pihak Duta Besar Negara Sahabat, kemudian dari Komisi 8 DPR RI, Mahkamah Agung, dari Majelis Ulama Indonesia, dari pihak BMKG, dan juga dari pihak ormas-ormas Islam yang ada. Di mana tadi kami lihat juga untuk di meja pimpinan sidang, ini papan nama yang tertera. Pimpinan sidang ini merupakan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi nampaknya nanti konferensi pers pun juga akan disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Selain itu, kami juga informasikan bahwa hingga saat ini para peserta dari sidang isbat masih melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan kemudian nanti untuk inti sidang isbat baru akan dimulai sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Andro dan Tisa. Baik, terima kasih Anggia Iponi atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Samsul Ma'arif dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, informasi mengenai sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah atau awal Zulhijjah pada tahun ini masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.